wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan juga partner saya Indra Bekti. Apa kabar nih pemirsa Hidup Sehat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat aja ya saat ini ya. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan. Dan tadi itu kita lihat hal-hal remeh yang bisa mengatasi stres. Ya, salah satunya tadi adalah beres-beres rumah Kak Bekti. Jadi jangan ngeluh tapi beresin aja jadi stresnya hilang kan ya. Iya betul sekali. Beres rumah atau mungkin ngapain aja gitu ya. Nah tapi kita nggak bahas soal stres ya. Tapi kita membahas buah-buahan yang bisa membuat awet muda. Suka banget bahas untuk tema ini ya. Betul. Apa itu dia buahnya? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Yuk. Pemirsa, media sosial memudahkan kita untuk mengakses berbagai informasi berita di dunia, termasuk kabar-kabar selebriti yang kecantikannya tak memudar meski usia kian bertambah. Seperti Sophia Latjuba atau Wulan Guritno misalnya, yang kian hari semakin terlihat mempesona. Baik pemirsa atau siapapun pasti iri dan penasaran apa sih rahasia kecantikan mereka? Benarkah hanya pola hidup sehat saja, ataukah ada yang lainnya? Pemirsa, untuk menunjang gaya hidup mereka yang sehat, para selebriti tak hanya melulu mengandalkan produk kecantikan. Ada pula para selebriti yang bahkan berbagi rahasia kecantikan mereka dengan menggunakan buah-buahan. Ada yang mengkonsumsinya saja dan mengolahnya sebagai salad. Ada juga yang menjadikannya sebagai borehan. Pemirsa, kita tahu bila buah memang menyehatkan. Dalam rantai makanan, buah termasuk yang penting dikonsumsi karena memiliki banyak nutrisi. Kandungan antioksidan pada buah bisa melindungi tubuh dari paparan patogen penyebab penyakit. Selain itu, buah juga disebut-sebut bisa memperlambat proses penuaan dini. Lalu, buah apa saja yang bisa meningkatkan kesehatan kulit kita, menjaga kekenyalan dan kelembabannya? Bagaimana cara mengkonsumsinya secara tepat? Simak di Hidup Sehat sesaat lagi. Itu dia ya buah-buahannya ya, tentunya apa sih yang kita akan bahas ya terkait dengan buah yang bikin awet muda gitu. Nah, apa aja sih dok? Hari ini kita bersama dengan Dokter Putri Sakti, spesialis gizi klinik. Selamat pagi dokter. Hai dok. Selamat pagi. Ya Allah, ini wajahnya juga dokter ya. Tadi lagi makan waktu ya, awet muda banget. Iya bang, seger liatnya ya. Seger. Emang masih muda sih dok ya? Masih muda dong. Harus dong. Jiwa dan juga umurnya masih muda. Kak Bekti juga nih melawan tua. Oh, alhamdulillah. Betul. Baik dok, aku langsung aja ya dok dengan fakta mitos yang pertama nih dok nih. Ya. Makan buah dan sayuran itu adalah cara teraman dan tersehat untuk memerangi kulit kusam dan garis halus. Fakta atau mitos? Baik, ini adalah fakta. Fakta. Murah, meriah, sehat, dan variasinya banyak udah gitu enak. Betul. Nah, dan kalau kita mau membicarakan kesehatan kulit tadi ya, biar nggak gampang kusam, nggak gampang banyak kerutan, kita nggak cuman butuh ini ya, perawatan dari luar aja. Dari Justru dari dalam harus bagus. Asupannya harus bagus dulu. Benar. Nah, salah satunya dengan pemilihan buah dan juga sayur yang tepat, rutin dan juga bervariasi itu akan bagus sekali. Oke, baik. Dan buah itu kan memang kaya banget akan macam vitamin ya dok ya. Dan katanya nih fakta atau mitos dok, kalau buah yang kaya vitamin A, C, dan E ini paling baik untuk kulit dan juga bikin awet muda. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta ya. Fakta. Ya, jadi baik. Yang mana tuh dok yang buahnya mengandung vitamin A, mungkin B, C. Nah, biasanya kalau vitamin A, C, E tadi yang dibahas ini memang antioksidan yang kuat nih Kak Bekti. Dan ini harus kombinasi ketiganya. Jadi nggak bisa nih kita biasanya cuman yang tinggi vitamin C aja, vitamin A aja nggak bisa. Kombinasi ketiganya ini bagus untuk kulit kita. Contohnya apa? Kalau vitamin C biasanya banyak di buah-buahan warna kuning, keorenan. Coba kita tunjuk. Jeruk, nih tomat keorenan juga bagus ya. Atau misalkan apa tuh namanya buah mangga gitu bagus. Kalau vitamin A biasanya lebih ke orange kemerahan nih, tomat, betul, delima, pepaya, nah semangka ya kan, vitamin A. betul.
Kalau vitamin E contohnya nih salah satunya di buah zaitun. Buah Nah, zaitun. jarang dimakan ya padahal bagus sekali. Betul. Di dalam tomat juga ada vitamin E-nya, cuman memang tidak setinggi yang ada di zaitun. Di zaitun. Nah ini kan zaitun buahnya ya dok, kalau Iya. minyaknya gimana dok? Atau olive oil? Iya, sama aja. Dia juga mengandung vitamin A, C, dan E. Cuman memang dia lebih banyak di vitamin E. Di vitamin Gitu. Betul. Nah, fakta atau mitos selanjutnya dok, alpukat ini katanya baik untuk awet muda karena mengandung banyak lemak sehat dan vitamin E yang membantu menjaga kulit terlihat lembab dan kenyal gitu. Fakta atau mitos tuh dok? Ini adalah fakta. Wow. Ya. Jadi nggak selamanya minyak itu selalu jahat ya. Benar. Kabur tidak Betul, Dokter seperti Sasa. gitu, Salah satunya minyak yang ada di alpukat ini adalah minyak yang jenisnya atau lemak yang jenisnya sehat atau biasa kita sebut dengan lemak asam lemak tidak jenuh tunggal. Asam lemak tidak jenuh tunggal. Betul, ini bagus sekali untuk kesehatan kita. Salah satunya untuk kekenyalan kulit tadi, lebih lembab, lebih kenyal. Jadi otomatis akan membuat kita mencegah penuaan dini di daerah muka dan juga gitu. kulit secara menyeluruh. Wow. Nah ini bagusnya konsumsinya ini apakah langsung dimakan atau bisa dijadikan masker gitu dok? Nah, masker alpukat gitu ya. Mas Iya, alpukat. pastinya bagusnya dua-duanya. Oh, bisa ya, Dok? Betul, untuk baiknya untuk kulit itu kan memang dari dalam dan dari Ya, luar. ya. Mm-mm. Dari dalam ini asupannya harus bagus, salah satunya tercukupi dari alpukatnya. Ya. Boleh nih sambil ditambahkan diberikan di secara topikal atau dari kulit ya Topikal. untuk masker. Betul. Oke, Jadi jadi kita kalau ada manfaat lebih. Abis dari masker udah nggak pakai, boleh kita masukin ke Boleh, mulut nanti. Bapak kebalik kayaknya kebalik ya, Pak. kebalik. Kalau nggak habis daripada dibuang buat masker. gitu ya. Ini kalau nggak habis lalu dipakai masker daripada dibuang kan mubazir ya, mending Betul, masker Iya, aja maksudnya Pak. daripada dok dibuang, langsung aja kita makan ya kan. Oke dokter, ini fakta mitos berikutnya dokter. Nah ini paling banyak beredar di masyarakat ya dok ya. Nah katanya buah beri ini adalah salah satu sumber antioksidan paling tinggi. Dan juga buah ini mendorong pembaharuan sel dan juga kulit menjadi tampak lebih muda. Ini fakta atau mitos dok? Ini adalah fakta. Wow, bagus lagi keren. faktanya Ya, buahnya buah ya. beri ini macam-macam. Ya. Ada strawberry, blueberry, cranberry. Pokoknya yang belakangnya berry. Kalau berry-berry, Berry tidak. jangan. Jadi jangan sampai itu penyakit Jangan ya, sampai. beda lagi. Buah-buahan yang belakangnya kata berry ini kaya sekali dengan antioksidan. Jadi bagus untuk meregenerasi atau untuk pembaharuan dari sel-sel kulit. Nah, jadi betul. sel-sel matinya cepat dibuang, jadi sel barunya cepat muncul lagi gitu. Dan juga untuk antioksidan yang tinggi, ternyata pada beri-berian ini memang kalau dicek ada namanya tes orak ya. Tes orak ini ternyata kapasitas tubuh kita untuk menyerap antioksidan itu lebih tinggi di buah beri. Wow. Apalagi semakin gelap kulitnya, ternyata kandungan antioksidannya makin tinggi. Contohnya, gitu. blueberry itu lebih tinggi dibanding strawberry karena warnanya lebih gelap. Lebih gelap. Baik. Ya, gitu. Jadi pastinya lebih bagus untuk tubuh kita. Tapi balik lagi, paling bagus tetap harus divariasi ya sama buah yang gitu. lain. Jadi nggak cuma harus itu terus aja Iya, dimakan mentang-mentang benar. itu antioksidan tinggi, Iya, betul. sehingga kita makan udah lah blueberry aja terus deh gitu ya. Iya. Tapi padahal ada yang buah-buahan yang lain yang Iya. bisa menunjang itu ya Betul dok. sekali. Nah tapi jangan sampai kalau misalkan minuman rasa blueberry, rasa strawberry, nah dok kan kadang kan antioksidannya tinggi nih, mau nih buah-buahan itu malah jangan ya dok ya. Ya, kalau ini berbeda ya. Bagusnya pastinya yang sealami mungkin. Karena bagaimanapun juga, setiap pemrosesan semakin banyak, itu akan menurunkan antioksidan. Gitu. Jadi yang kita dapatkan bukan berarti nggak ada sama sekali, tapi jadi sedikit sayang manfaatnya. Iya, gitu. betul. Ini langsung aja ya kak. Iya. Baik. Nah ini ada fakta, dan kita akan membahas nih ya buah-buah apa saja yang dapat membuat kita menjadi awet muda. Wow. Sesaat lagi bersama kami di Hidup Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat, dan itu dia tadi adalah buah-buahan yang populer yang disukai oleh banyak orang ya. Dan termasuk saya suka sekali pisang sama apel, ada semangka tadi. Juga kayak semuanya enak itu yang aku lihat Iya, tadi itu ya. semuanya suka ya kak ya. Nah kita masih nih membahas masalah buah-buahan, tentang buah-buahan yang katanya dapat membuat kita menjadi awet muda. Nah itu dia, ini penting sekali nih, ini ibu-ibu yang pengen awet muda nggak usah pakai macam-macam nih, sebenarnya ternyata alami aja seperti ini ada ya. Iya betul sekali. Nah ini ada fakta mitos nih dokter. Buah tomat nih katanya kaya akan kandungan likopen, itu adalah zat antioksidan sebagai tabir surya alami, baik untuk mengatasi kerusakan sel kulit
mencegah iritasi, dan efektif mengatasi jerawat. Banyak banget tuh fakta atau mitos, dokter. Ya, jadi itu adalah fakta bahwa si tomat ini mengandung likopen yang kaya dengan manfaat. Tapi likopen ini baru muncul kalau tomatnya diolah dengan pemanasan dulu, misalkan direbus gitu ya, baru keluar. Kalau dimakan mentah ini antioksidannya namanya vitamin C. Nah, si likopen tadi memang bagus untuk membantu kita selain sebagai antioksidan yang bagus ya, regenerasi sel-sel bagus. Kemudian tadi kalau misalkan kita dapat paparan UV gitu ya, sinar matahari, kita bisa membantu menekan respon inflamasi yang berlebihannya juga, membuat kita mencegah penuaan dini, kerutannya lebih bisa ditekan gitu ya. Balik lagi, variasi aja, kadang dimakan mentah untuk dapat vitamin C-nya, kadang direbus untuk mendapatkan likopennya tadi. Gitu. Siap. Tomat juga biasa kan kalau misalkan di mentah gitu ya, nggak direbus juga itu enak ya, ditambah gula aja dikit. Iya benar, ini dikocek gitu ya. Iya betul. Itu juga enak. Tapi kalau untuk di optical apa namanya tadi itu? Oh, topikal buat di kulit ya. Bagus juga pastinya. Tapi namanya di permukaan nih kerjanya kan tidak menyeluruh ya, artinya lebih bagus luar dan dalam tadi. Tetap konsumsi dan tadi ditambahkan sebagian disisakan untuk masker. Jangan kebalik lagi ya Kak Bekti. Iya baik dong. Jadi jangan takut kalau si tomat ini direbus, kandungan antioksidannya memang hilang, tapi likopennya yang keluar ya. Tadi kata dokter ya. Begitu ya dok ya. Iya betul. Jadi sekarang di fakta mitos berikutnya dok. Ini buah yang populer juga nih ya. Pepaya. Itu katanya mengandung papain dok. Itu zat anti peradangan terbaik yang di alam yang kandungannya bisa melawan kerusakan radikal bebas. Yang bagus untuk kulit. Fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Ya lu ada mitos dari tadi ya. Fakta semua ya. Itu dari papain. Sebagus itu buah gitu ya. Semuanya fakta gitu ya. Nggak ada mamain dok. Papain, mamain. Adanya papain. Papain. Tapi selain papain, ternyata si pepaya ini warnanya kan orange ya. Dia juga kayak antioksidan yang lain ternyata dok dan Kak Bekti ya. Misalkan vitamin tadi A, C, E dan juga namanya beta karoten. Nah ini bagus sekali dok buat kesehatan kulit kita. Jadi ngebantu Kak Bekti, Dokter Sasa, pemirsa di rumah agar kulitnya tetap glowing, kenyal ya. Kolagennya ini bisa dipertahankan dengan bagus. Kenapa? Karena vitamin C itu bagus untuk pembentukan kolagen. Kolagen ini protein biar tetap kenyal nih kulit kita gitu. Jadi walaupun usia udah 40 ke atas, tetap kayak 17 tahun. Iya, dan harus dari sekarang ya, dari muda. Karena katanya umur 40 tahunan kolagen tuh berkurang 50%. Betul. Jadi harus ditabung ya dok ya, dari sekarang. Betul. Jadi untuk mempertahankan wajah muda Anda tuh tadi ya. Nah, dan katanya dokter ini buah-buah yang mengandung air banyak ini katanya bagus untuk kesehatan kulit. Itu gimana sih dok sebetulnya? Iya, tentu saja seperti tanaman deh paling gampang ya. Kalau kita nggak siram dia layu. Betul. Sama tubuh kita juga sama, kulit kita juga akan kurang hidrasinya kalau kekurangan cairan. Salah satunya bisa dibantu dengan buah-buahan yang kaya cairan. Contohnya di depannya Kak Bekti nih, ada semangka tadi kesukaannya Kak Bekti. Atau misalkan buah melon, jeruk, segar kan? Nggak heran ya kulitnya benar-benar segar kenyal. Nah, karena hidrasinya tercukupi dari buah-buahan gitu. Wow, ini kesukaan anak aku juga ya. Kak Bekti ini hari Kamis mau puasa sunnah nggak? Iya. Enggak Takutnya batal kan? Enak loh pemirsa, jadi murah banget ya untuk mendapatkan, maksudnya ya buah-buahan kan bisa didapatkan di mana-mana. Betul. Nah, ini juga ada nih ya yang perlu kita sampaikan ke masyarakat ya, dok, dijabarkan ke masyarakat. Kandungan polyhydroleptic fatty alcohol pada buah, ini tuh apa sih dok maksudnya? Iya, jadi ada namanya polyhydroxylated fatty alcohol, lemak yang beralkohol. Nah, alkohol ini kan selalu dikatakan jahat atau nggak bagus. Nah, di kulit itu ada yang tipikalnya sebetulnya mengiritasi, itu ada dok. Tapi yang aman salah satunya tadi fatty alcohol atau alkohol berlemak ya, itu justru bagus untuk kulit kita. Dan sumbernya itu dari buah-buahan, biasanya dari buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau kita konsumsinya bisa cukup dan bagus, bervariasi, kita akan mendapatkan tadi polyhydroxylated fatty alkoholnya akan optimal sehingga kulit kita akan juga lebih
bagus mencegah penuaan diri. Nah, itu ada alkoholnya kan nggak boleh dok, itu gimana tuh dok maksudnya? Beda. Oh, Ini beda. kan jenis lemak alkohol, jadi kayak kimia aja, bukan alkohol yang memabukkan. Ini Nah, kirain kan itu. memabukkan ya. Oh. Memabukkan juga sih kalau glowing terus. Iya kan? benar. Nah, Nah, baik dok, ini kan di antara semua buah ini Iya. dok, yang mana yang paling terbukti bisa membuat awet muda ya. dari buah-buahan yang sini dok? Kalau yang di depan sini yang paling banyak tadi, semakin gelap warnanya semakin bagus. Salah satunya Oh, buah ini zaitun dia. Ini ya. bisa langsung, ini buah zaitun ya dok, ini mahal banget dok. Mahal. Ada nggak sih Yang buah lainnya gitu. agak murah gitu dok? Buah banyak sekali. Yang penting kan warnanya bervariasi gitu ya, bervariasi. Terutama yang paling gelap. Misalkan kalau warna merah paling gelap. Misalkan buah delima ini kaya sekali nah antioksidan. Akhirnya harganya mahal ya, Kak Bekti. Iya. Kemudian kalau misalkan yang kuning dibanding jeruk ini, ada jeruk lain tuh yang warnanya keorenan. Nah, dia kandungannya lebih tinggi. Nah, misalkan gitu jeruk kayak vitamin C, A, E, B yang bagus juga untuk kita. Atau misalkan tadi tomatnya pilih yang semakin merah semakin bagus. Nah, kayak lycopene juga, kayak vitamin C bagus ya. Dan juga ini yang kita kadang nggak sadar tadi ya, bagus untuk kulit kita adalah alpukat. Nah, alpukat ini selain mengandung lemak yang sehat tadi, ternyata juga mengandung antioksidan juga, mengandung kandungan yang membuat kulit lebih kenyal, sehingga bagus untuk kita konsumsi secara rutin. Tapi bagusnya ingat ya, bervariasi, warna-warni setiap hari. Jadi misalkan hari ini Kak Bekti makan warna oranye sama kuning, besok coba deh warna hijau, misalkan kiwi, biru, misalkan dari blueberry gitu. Jadi nggak selalu mahal. Iya. Mahal itu tidak Relatif tidak selalu berhubungan dengan kecantikan. Kita bisa dengan makan-makan sekitar kita yang lokal tapi nikmat dan kaya nutrisi. Nah, itu dia. luar Terima biasa, kasih banyak, terima kasih banyak, dokter. Luar biasa sekali ya. Nah, sekarang ini kita nanti akan live secara langsung dengan Justin Bieber ya. Oleh sama Justin Bieber, bukan Kak Bekti. Kita akan bahas penyakit Justin Bieber yang kemarin itu loh Kak, yang sebelahnya tuh lumpuh gitu. Oh, iya benar-benar. Ya, kalau gitu kita coba telepon Justin Biebernya. Ya udah ntar itu urusan di belakang ya. Saat lagi pemirsa, tetap di Hidup Sehat. Terima kasih, Dok.